14 Februari 2021, bertepatan dengan hari ketiga Imlek dan hari Valentine. Adik-adik tahu kan hari Valentine itu hari apa? Ya, hari kasih sayang. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Caranya, mari kita memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Menyatakan kasih kepada sesama kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk menaikkan pujian kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi bisa lagu KASIH, kita belajar ya. Kasih
love you Jesus, Jesus deep down in my heart. Kita belajar ya adik-adik. Kita mengundang Roh Kudus untuk masuk ke hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kami mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati waktu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi hari ini kembali kita bersyukur kita dapat beribadah sekolah minggu lagi. Meskipun secara online tetapi tidak mengurangi kekhusyukan kita di dalam beribadah. Karena itu saat ini waktunya kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini bulan Februari tepatnya adalah hari yang spesial ya. Ada dua perayaan hari besar yang boleh dirayakan ya. Yang pertama adalah perayaan Imlek bagi orang Tionghoa di seluruh dunia ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tepatnya hari ini tanggal 14 Februari adalah hari perayaan Valentine Day ya. Nah, adik-adik, kalau ibu boleh tanya, kira-kira adik-adik mengerti enggak dengan dua hari perayaan ini ya, baik Imlek maupun Valentine ya. Nah, saat ini ibu akan menjelaskan kepada kita semua ya, apa itu arti Imlek ya, secara singkat supaya adik-adik mengerti ya, secara khusus adik-adik yang aslinya orang Tionghoa ya, dimana kita boleh merayakan perayaan Imlek pada tahun ini bulan Februari ini ya. Tentunya ada sukacita. Dan kemudian ketika Imlek kita mengucapkan Kyung Hee Sinyen, Hong Si Facai atau Sin Jia Jui ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan ya, dimana perayaan Imlek adalah perayaan orang Tionghoa secara khusus ya. Waktu itu sejarahnya adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani di China ya, dimana mereka untuk menyambut musim semi, yaitu yang jatuhnya pada tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir di tanggal 15 bulan pertama, dan acaranya meliputi ya sembahyang Imlek yaitu kepada pencipta, dan kemudian perayaan Cap Gome ya, tepatnya 15 hari setelah perayaan Imlek. Nah, sebagai wujud syukur dan doa harapan agar di tahun depan mendapat rezeki lebih banyak, dan juga perayaan Imlek ini bertujuan untuk menjamu leluhur dan sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Nah, adik-adik, dan juga kemudian ada kue yang dihidangkan, biasanya lebih manis agar kehidupan di tahun mendatang lebih manis ya. Ada kue lapis yang diartikan mendapatkan rezeki yang berlapis-lapis. Nah, ada kue keranjang dan kue mangkok sebagai simbol atau arti kehidupan yang kian menanjak dan mekar seperti kue mangkok. Tetapi ada juga yang tidak boleh dilakukan waktu Imlek. Nah, misalnya menyapu artinya buang rezeki, dan kemudian makan bubur tidak boleh pada waktu perayaan Imlek karena itu melambangkan suatu kemiskinan katanya. Dan kemudian ada juga yang berkata tidak boleh cuci rambut ya. Nah, dan sebagainya. Ada juga mitos atau kepercayaan mengapa ada kue keranjang atau manisan dan juga dihidangkan, yaitu untuk dewa dapur ya, diistilahkan untuk menyogok dewa dapur. Nah, karena gini, ketika perayaan Imlek, dewa dapur itu turun dari langit dan mengunjungi setiap rumah-rumah. Nah, waktu dapat mengunjungi rumah-rumah, mereka akan mendapati kue keranjang yang rasanya manis, lembut, lengket ya, seperti dodol. Nah, waktu dia makan, dia rasa manis, enak, tetapi mulutnya jadi melekat, jadi tidak bisa menyampaikan kepada dewa langit tentang hal-hal buruk tentang yang dilakukan oleh manusia. Kemudian manisan
Nah, waktu dia makan rasanya manis, rasanya enak, sehingga menyampaikan kepada dewa langit yang manis-manis tentang kehidupan manusia di bumi. Nah, itu mitos ya, mitos sebuah cerita ya yang disampaikan sejarah oleh perayaan Imlek ini. Nah, kemudian adik-adik yang terkasih ya, ada sebagian kecil tentang Imlek yang sekarang kita lihat ya. Di balik perayaan Imlek juga biasanya ada apa ya? Ada angpau, ada baju baru, ada makan-makan bersama, dan kemudian ada kunjung mengunjungi, dan kemudian ada sojatah teh ya, sojateh atau kang teh ya, untuk para orang tua, yang artinya anak-anak memberikan hormat kepada orang tua. Nah, ini yang dilakukan selama perayaan Imlek. Tentunya kita senang ya, kita sukacita, dapat baju baru, terus dapat apa, angpau. Jadi anak-anak pasti senang ya. Nah, itu sebagian kecil tentang perayaan Imlek yang dilakukan. Nah, sekarang tanggal 14 Februari hari ini tepatnya, kita ya, seluruh dunia, terutama anak-anak muda sangat senang ya. Tanggal 14 Februari adalah hari Valentine. Nah, pengertian Valentine itu apa ya? Perayaan Valentine, pesta Valentine ya, emang enggak pernah lepas dari namanya anak-anak muda. Sekarang menjadi tren atau tradisi dirayakan tidak cuma di hotel, di kafe, di restoran, di sekolah atau di rumah, tetapi perayaan Valentine juga di gereja dilakukan, di dalam persekutuan anak-anak muda, remaja, dan sebagainya. Nah, sebenarnya salah nggak sih kalau kita ya dikatakan anak-anak Tuhan merayakan perayaan Valentine ini ya? Mungkin kita perlu memahami sedikit ya sejarah Valentine ini. Nah, setelah bangsa Romawi menjadi Kristen, para rohaniawan kemudian menggunakan tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang, yaitu untuk memperingati dua martir ya, dua tokoh ya martir, yaitu namanya Valentino dan Marius. Keduanya diberi gelar yaitu sebagai santo, di mana keduanya dihukum mati karena melanggar perintah Kaisar Claudius II. Apa perintahnya? Yaitu perintahnya tidak boleh ya laki-laki atau pria untuk menikah. Mengapa? Alasannya karena ya mereka Kaisar ingin memperkuat bala tentaranya ya. Kalau mereka tidak menikah maka akan semakin besar dan kuat bala tentaranya. Nah, peraturan ini dilanggar oleh Valentino ya. Dia pada akhirnya menikahi seorang gadis yang dicintainya. Nah, ketika dia udah menikah, akhirnya dia dihukum mati. Kemudian Marius ya, dia juga menolong para sepasang kekasih yang ingin menikah ya, dengan apa yang dilakukan secara diam-diam, membantu menolong mereka. Pada akhirnya ketahuan dan dihukum mati juga. Nah, jadi untuk mengenang jasa dan pengorbanan, mereka diberikan gelar sebagai santo ya, dikenal saat ini Santo Valentino, serta menghormati tradisi rakyat. Nah, para pastor Romawi menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari Santo Valentino, gelar santa yang diberikan karena pengorbanannya, dan disebut sebagai santo sebagai pelindung bagi pasangan yang sedang jatuh cinta ya. Nah, Valentine di masa lalu diselenggarakan dengan mengadakan misa untuk mengenang Santo Valentino. Kemudian tradisi ini berubah dengan memberikan bunga mawar di makam seorang pemuda yang bernama juga Valentino ya, yang memiliki ketampanan dan dipuja-puja oleh kaum wanita pada waktu itu ya. Dan terus pada akhirnya Valentine ini berkembang dan berkembang dengan memberikan bunga kepada kekasih. Bahkan di Jepang pada akhirnya di perayaan Valentine dengan memberikan bunga dan juga coklat yang berbentuk hati. Nah,
Dan kemudian pada akhirnya berkembang ya sampai saat ini, di mana pada setiap tanggal 14 Februari ya baik orang-orang muda ya untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang yang dikasihinya dengan memberikan apa? Coklat, bunga, ya bunga mawar dan sebagainya. Tetapi kasih sayang ini bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang kita kasih saja, tetapi pada keluarga juga orang yang kita, teman, sahabat dan sebagainya. Nah, saling menunjukkan ungkapan kasih sayang melalui kartu Valentine, coklat, bunga mawar yang berwarna merah atau pink ya pada kekasih dan teman dan keluarga, orang yang dihormati atau dikasihi. Nah, zaman telah berubah. Cara orang merayakan Valentine pun berubah. Kalau dulu orang melakukannya untuk mengenang dua martir, kini orang merayakannya hanya untuk demi hura-hura, ya. Tidak lagi mengerti, memahami sejarah yang terjadi, ya. Sehingga ada juga penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh anak muda pada waktu merayakan Valentine, ya. Ada pesta pora, ada pesta seks yang dikatakan. Nah, apakah hal ini benar yang dilakukan? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang-orang Kristen melakukan? Salah nggak ya kita melakukan atau mengikuti perayaan-perayaan ini, ya? Yang saat ini momen bulan Februari ini dua momen itu, baik Imlek dan juga Valentine, ya. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini, ya? Kita akan melihat. Nah, kita akan membaca dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 dan 14 dikatakan apa? "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Dan kemudian ayat 14 katakan jangan berzina. Dan kemudian di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 dikatakan, "Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ini, tetapi tidak menurut Kristus." Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah dibaca tadi ya menekankan, ya, tidak salah kita merayakan Imlek, tidak salah kita merayakan Valentine, tetapi sebagai anak-anak Tuhan harus tahu caranya yang benar. Karena firman Tuhan di dalam Matius tadi yang sudah dibaca menekankan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya. Nah, tadi Imlek juga ya sebagai perayaan musim semi, di mana para petani di China dulu juga mengadakan ucapan syukur kepada penciptanya, ya. Pencipta yang harus kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu melalui perayaan Imlek adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu gereja-gereja Tionghoa saat ini juga merayakan perayaan Imlek di gereja, ya, dengan tujuan apa? Membawa orang-orang Tionghoa yang beragama Kristen untuk juga bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan salah, kita bersukacita bersama-sama sebagai orang Tionghoa merayakan Imlek, ya, dengan cara yang benar, yaitu pertama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang memberikan, memelihara kehidupan kita selama setahun. Berkat-berkat yang diberikan adalah berasal dari Tuhan, dan kita tidak boleh ya mengikuti mitos-mitos tahayul yang tidak, ya, tidak boleh nyapu, tidak boleh apa lagi, ya, yang tidak baik tidak perlu kita ikuti, yang baik perlu kita ikuti, ya. Karena itu adalah satu yang mendatangkan berkat dari Tuhan, ya. Dan kemudian apa?
dikatakan yang ayat ke-39, kasihilah sesamamu manusia. Ya, melalui perayaan Imlek, momen yang indah, kita dapat mengunjungi sanak saudara. Tetapi kali ini ya, mungkin kita tidak bisa sebebasnya mengunjungi sanak saudara kita oleh karena situasi pandemi Covid, sehingga dibatasi. Ya, tidak lagi ada mengunjungi. Mungkin ada sanak saudara yang di luar kota, ya tidak bisa lagi pulang ke rumah, jadi pakai video call. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita, yang terutama kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur bersama dengan papa mama, dengan keluarga, karena Tuhan memelihara, mengizinkan kita menikmati hidup di tahun ini lagi. Dan kemudian melalui perayaan Valentine, ya anak-anak saat ini belum ada kekasih karena masih kecil-kecil ya, belum. Tetapi kita dapat menunjukkan kasih sayang kita kepada papa mama kita, kepada koko, cici kita atau adik kita, atau di rumah ada kakek nenek kita ya. Kita mengucapkan dan juga menunjukkan rasa kasih sayang yang benar. Kata firman Tuhan juga apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika engkau menjaga dirimu, merawat ya, tidak mau disakiti, tentu juga keluarga kita juga mau mendapatkan kasih sayang dari kita. Karena itu kita boleh merayakan dengan apa? Boleh juga memberikan coklat untuk papa mama kita, atau juga untuk adik kita, koko kita, cece kita, mungkin juga kungkung, apo yang ada di rumah. Nah, kemudian jangan melakukan perayaan Valentine yang tidak baik, ya kata firman Tuhan. Salah kalau perayaan Valentine dilakukan dengan cara yang tidak baik, ya, dilakukan misalnya pesta pora yang berlebihan, ya, dan kemudian masih kecil sudah pacaran, langsung melakukan hal yang tidak baik. Itu tidak benar, ya, tidak boleh. Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di mana perayaan Imlek adalah sebagai ucapan syukur kita bawa kepada Tuhan. Perayaan Valentine kita juga menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita kasihi, ya, dengan cara yang benar. Karena apa yang baik kita perlu ikuti, tetapi kita tidak boleh mengikuti baik tahayul dan mitos-mitos yang mengajarkan hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu ikutilah firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mengerti bahwa kita melakukan perayaan baik Imlek maupun Valentine dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengajar kita untuk saling mengasihi. Dalam momen Valentine ini kita dapat menjangkau orang yang belum mengenal kasih Kristus, orang-orang yang memang membutuhkan kasih Kristus, orang-orang yang kehilangan kasih. Melalui momen ini kita berbagi kasih dengan cara yang benar, yang mengenalkan kasih Kristus pada mereka. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 8, jangan kita ikut-ikutan cara dunia dalam melakukan kedua perayaan itu, yang sifatnya hanya untuk hura-hura dan kesenangan pribadi tanpa mengenal siapa pemberi berkat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa, kita mengakhiri perenungan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, ajar kami walaupun masih kecil, kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.